Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, peserta training imam dan dai Masjid Fatimahuz Zahra yang saya hormati dan semoga Allah senantiasa merahmati kita. Puji syukur kehadiratnya atas nikmat dan karunia-Nya, Allah takdirkan kita masih bisa bersua. Walaupun perjumpaan kita lewat dunia maya ya, kita tidak jumpa lewat dunia nyata. Tetap ini sebuah nikmat yang agung dan semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga, sahabat, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan menjadi harapan kita semua tentunya ya. Semoga kita termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabat rahimakumullah. Saya mendapatkan satu amanah yaitu tentang retorika berdakwah. Retorika apa? Seni berbicara. Ada yang mengatakan ini adalah bagian dari dunia public speaking. Speak, bicara di depan umum. Seorang da'i, seorang khatib, sudah pasti dia adalah seorang public speaker. Menjadi seorang public speaker sangat dipentingkan, sangat diperlukan kemampuan dia memiliki skill yang namanya retorika. Kenapa? Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ada dua lah ya. Satu, retorika, gaya bicara ini merupakan salah satu magnet. Salah satu hal yang bisa menarik perhatian audiens, jamaah yang kita hadapi. Yang kedua, kita harus sadar, siapapun yang tampil di depan umum, dalam posisinya sebagai khatib, sebagai penceramah, bahkan cuman kultum aja pun, sudah pasti ada tiga hal yang akan ditangkap oleh audiens. Ada tiga pokok yang akan ditangkap oleh jamaah. Apa aja? Satu, siapa yang berbicara. Dua, apa yang dia sampaikan. Tiga, bagaimana dia menyampaikannya. Nah, soal nomor 1 dan 2 saya tidak akan bahas panjang lebar. Waktunya sangat terbatas. Tapi setidaknya kalau siapa yang menyampaikan, siapa dia, ya kita mungkin relatif bukan siapa-siapa di hadapan jamaah. Ya. Bukan artis, bukan tokoh masyarakat, ya. Yang kedua, tentang apa yang disampaikan. Bisa jadi yang kita sampaikan adalah memang sesuatu yang bagus, penting bagi kita. Tapi belum tentu itu sesuatu yang dibutuhkan oleh jamaah. Ya. Walaupun ada pepatah yang mengatakan undur maqala wala tangdur mangqala. Tapi ingat, ini nasihat buat pendengar, nasihat buat audiens, nasihat buat jamaah. Adapun nasihat buat kita selaku pembicara, ini nggak berlaku. Buat jamaah memang nasihatnya dengarkan apa yang disampaikan. Buat kita seorang pembicara, kamu harus bagus menyampaikannya. Maka yang ketiga inilah bagaimana cara kita menyampaikan. Seni retorika harus kita kuasai. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Ada beberapa aspek dalam seni berbicara, dalam retorika yang mesti kita perlu ketahui dan terus kita asah kemampuannya ya. Yang pertama adalah aspek suara nih. Suara. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Tentang suara yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi. Saya yakin antum udah pada ngerti semua. Artinya A, I, U, E, O-nya jelas. Orang grenyem begitu kata orang Banyumas ya. Masa kita bicara di depan publik kok nggak jelas A, I, U, E, O-nya. Grenyem. Nah, ini nggak pas.
Yang kedua, tentang intonasi. What's the meaning of intonasi? Apa itu intonasi? Irama ya, naik turunnya tekanan kata per kata. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Sebab satu kata dengan intonasi yang berbeda, itu aja bisa menimbulkan makna yang beda pula. Nih, saya contohkan satu kata aja ya. Apa? Kalau kita sampaikan dengan intonasi yang berbeda, akan berbeda ditangkap, dirasa oleh jamaah. Misal, apa? Dengan intonasi yang berbeda, apa? Apa? Beda. Intonasi yang berbeda memberikan kesan dan makna yang berbeda. Ya kan? Iya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kita perlu menguasai nih beberapa lagu, bukan nyanyian ya, tapi lagu langgam dalam berbicara. Karena ini menyangkut bagian dari intonasi. Nah, ini agak panjang nih, agak panjang. Sebentar, kembali kepada kata apa tadi. Ketika kita menyampaikan dengan tekanan yang berbeda, saya akan contohkan dengan sebuah kalimat. Ya, kalau mereka menyampaikan tanpa tekanan, tanpa intonasi, itu rasanya hambar. Misal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan di mana kita mendapatkan cobaan, wabah corona datang, sebagai seorang mukmin, apa yang mesti kita lakukan? Beda lagi kalau kita dengan penekanan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kondisi di mana Allah mendatangkan wabah penyakit, sebagai seorang mukmin, apa yang mesti harus kita lakukan? Beda kan? Mungkin ada gaya yang lain. Jamaah rahimakumullah, dalam keadaan seperti ini, kalau kita merasa sebagai seorang mukmin, apa yang mesti kita lakukan? Beda rasanya. Inilah yang saya katakan, kita harus mengenal beberapa lagu langgam dalam berbicara. Oke, saya tidak bisa membahas semuanya. Tapi sebagian di antaranya adalah satu, kita mengenal ada istilah lagu agitasi. Agitasi itu apa ya? Lagu bicara yang penuh semangat, meledak-ledak. Ini biasanya kita dengar tuh kalau ada yang lagi demo tuh. Demo itu kan mesti semangat, meledak-ledak. Bahkan dalam ceramah pun kadang kita perlu dengan agitasi ketika ada bab yang perlu kita tekankan. Ya, misal. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita jual keimanan yang ada dalam diri kita. Ini lagu agitasi ya. Lagu agitasi. Dalam demo, siapa yang kemarin jadi jurkam? Ada juru kampanye, biasanya itu menyampaikan juga dengan semangat meledak-ledak tuh, agitasi. Yang kedua, terkait dengan intonasi ini, ada istilahnya itu lagu persuasif. Bicaranya lembut, ya, mengajak. Biasanya itu kalau kita dengar A'agim tuh ya, itu contoh tuh, contoh bentuk persuasif. Ada lagi model ombak mengalun. Seperti apa itu ombak mengalun? Ombak mengalun itu misalnya, jamaah, jangan pernah kita ini merasa diri kita ini sudah beriman. Kadang iman dalam hati kita masih sering diuji. Melihat tetangga bisa beli sepeda, kita pengen bisa beli sepeda bagus seperti dia. Begitu tetangga beli motor, kita juga pengen beli motor seperti dia. Tetangga beli mobil, lagu yang diulang-ulang inilah yang disebut dengan istilahnya teknik ombak mengalun. Ya, ini Kiai Haji Zainuddin MZ, terus UJ, itu juga sering menggunakan teknik-teknik ini. Ada lagi ya lagu-lagu model
protokoler, ada lagu model didaktik metodik, ada teatrikal, ada lagi model reportase, ya. Itu semua harus kita pilih sesuai dengan kapasitas kita, maksudnya sesuai dengan kondisi apa kita berbicara. Kalau sedang menjadi seorang khotib, ya boleh tuh perbanyak agitasi. Tapi kalau menjadi seorang penceramah, kultum, tarawih nanti ya, kuliah subuh, ya ini harus kita mix ya. Kita campur. Ada kalanya kita dengan cara persuasif, ada yang perlu penekanan kita agitasi, ya. Kalau perlu ya ada sedikit canda sebagai sebuah bumbu gitu, humor. Tapi kalau khutbah Jumat jangan ya, nggak bisa. Oke. Hal lain mengenai suara, yaitu tentang speed, kecepatan. Monggo, ya sahabat-sahabat tentunya bisa ngatur nih. Kalau jamaahnya banyak mbah-mbah, banyak orang tua yang mungkin loading untuk nangkepnya telinga ini juga lamban, ya jangan kecepatan ngomongnya, ya. Ini perlu kita atur, kita lihat siapa yang kita hadapi. Baik, kurang lebih seperti itulah ya kalau kita bicara tentang suara. Kemudian yang kedua, aspek gerak anggota tubuh, gesture. Jadi bahasa Indonesianya gampang, kita menyebut gestur. Nah, jangan sampai nih tubuh kita cuman diem, terpaku, nggak ada gerakannya. Nggak asik kalau dilihat. Nah, gerak anggota tubuh ada 3 fungsi. Yang pertama, visualisasi. Visualisasi. Contoh, ya. Coba, kira-kira kalau mau kita mengatakan bahwa corona itu ukurannya kecil, kita mau geraknya seperti apa? Iya, tentunya kita umumnya orang kecil kan begini. Iya, mesti harus begitu. Corona Bapak Ibu, ukurannya kecil. Ukurannya nano. Kan begitu, nggak mungkin kita, corona itu kecil ukuran. Itu enggak. Ini salah ya. Itu yang namanya visualisasi. Memvisualisasikan sesuatu yang kecil biasanya begini. Kalau besar, bulat, bumi kita yang bulat. Ya. Kita bilang jauh. Kemarin Ibu, Bapak jamaah, saya dari tempat yang cukup begini kalau bilang jauh. Nggak mungkin akan begini. Nah, itu gestur yang fungsinya untuk visualisasi. Ya, jauh, panjang, ya, bulat, besar, kecil. Kadang gerak ini memang dipakai untuk memvisualisasikan apa yang kita omongkan. Tapi ingat, jangan setiap kata kita visualisasikan. Nggak enak dilihat. Misal, ingat ya jamaah, jangan lupa ya. Jangan lupa kita selalu menegakkan. Nggak enak kalau dilihat setiap kata itu divisualisasikan, nggak enak ya. Sesuai kebutuhan aja. Nah, itu. Yang kedua, gestur ini bisa berfungsi sebagai bahasa tubuh. Iya. Nah, ini nunjuk ini. Ini bahasa tubuh. Kita nggak keluar suara untuk menunjuk siapa. Nah, jamaah ngerti tuh. Ya, misalkan Ibu udah paham, nggak perlu kita, Bu, diam. Nah, itu nggak perlu ngomong gitu pun udah paham. Nah, tapi jarang ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Ya, karena ini yang bagian dari retorika yang kadang diabaikan. Yaitu gerak untuk fungsinya sebagai art, sebagai seni aja. Nggak ada kaitannya dengan apa yang kita omongkan. Ya. Misal kita bicara tentang makna puasa. Bagaimana puasa itu diwajibkan dengan tujuan agar kita menjadi beriman gitu kan ya. Maha bertakwa ya.
spesifiknya bertakwa. Jadi bisa kan? Jadi jamaah, kita diwajibkan berpuasa adalah agar kita bertakwa. Ini gaya yang pertama ini. Diwajibkannya kita berpuasa agar kita bertakwa. Agar kita bertakwa, agar kita bertakwa, agar kita bertakwa. Mana yang benar? Semua benar. Dan itu akan lebih indah dilihat kalau ini memang bergerak daripada diem. Nah, tuh ya. Hanya ngomong agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu gerakannya tidak ada kekhususan harus seperti apa. Ya, ini bukan visualisasi. Gitu. Ya. Kita bicara bertakwa tadi, agar kita bertakwa, agar kita bertakwa, agar kita bertakwa, agar kita bertakwa, semua benar. Yuk, dilatih tuh, dilatih. Yang kedua, gestur ya. Pertama apa tadi? Suara, kedua gestur, dan yang ketiga adalah ekspresi. Bagaimana wajah kita ini ikut bicara. Bagaimana wajah kita ini tidak datar. Ini memang kadang sesuatu yang menjadi kendala ya, karena biasanya kita itu masih belum terbiasa. Kesalahannya adalah kita kadang mengatakan bahwa ekspresi itu adalah mimik muka, ya. Ekspresi itu adalah wajah, penampilan wajah. Sebenarnya lebih tepat ekspresi itu adalah penjiwaan, ya. Karena wajah ini nggak usah kita paksa-paksa nangis, nggak usah kita paksa-paksa sedih, nggak usah kita paksa takut. Kalau kita merasakan, menjiwai, masuk dalam apa yang kita katakan, ini wajah nih, itu otomatis akan ikut dengan apa yang kita rasakan. Jadi lebih tepat ekspresi itu adalah penjiwaan, ya. Maka dari itu sahabat-sahabat, apa yang kita apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, sedapat mungkin itu kita ikutin dengan ekspresi kita. Ya. Misal ekspresi apa? Sedih. Nah, ibu, bapak bisa bayangin nggak coba? Udah mereka sakit, ditengok nggak boleh, dikubur, itu pun nggak boleh didekatin dengan cara-cara khusus. Masih juga ditolak. Nah, kan ada ekspresi sedih itu. Jangan kita menyampaikan satu kesedihan, tapi wajah kita malah senyum-senyum gitu ya. Itu nggak pas. Coba bayangin Bu. Kasihan itu. Udah mati masih ditolak juga sama masyarakat. Nah, ini nggak masuk ini kalau ekspresi begini, dia ekspresi sih memang, tapi kesannya jadi melecehkan, nggak pas, gitu kan? Nggak pas. Nah, sahabat-sahabat, ada yang bicara bahwa ekspresi perlu dilatih. Boleh. Ekspresi itu tidak semua orang bisa. Kata siapa? Kalau saya tanya satu persatu di antara panjenengan, pasti panjenengan itu pernah sedih, pernah gembira, pernah takut, pernah cemas, pernah ya segala macam hal, ya, yang berkecamuk dalam hati itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan lahir dalam wajah kita. Oleh karena itu, kita harus sadar, ya, bahwa kita sebenarnya mampu, kita sebenarnya bisa. Hanya saja bagaimana menghadirkan saat berceramah, itulah yang dibutuhkan latihan. Dan latihan yang terbaik, praktek langsung di depan jamaah. Ya, nggak masalah. Pertama belum bisa berekspresi, kedua belum, nggak apa-apa. Lanjut terus. Ya, baik.
Kemudian yang berikutnya, tadi 1 suara, 2 gestur ya, yang ketiga ekspresi. Yang keempat itu kontak mata, eye contact nih. Ya. Kontak mata. Biasanya nih, mohon maaf nih. Kalau baru berlatih, baru mencoba kultum, ya nggak apa-apa namanya latihan ya. Biasanya kadang kita nggak berani menatap audien nih mata ya, nggak berani. Lihat ke atas, lihat ke teks dan sebagainya. Ya, menunduk. Yang terbaik usahakan lihat audiens. Lihat audiens juga kalau audiensnya banyak, sapu semuanya. Lihat kanan, tengah, ya, kiri, ada yang di atas, lihat juga di atas ya. Begitu, disapa semuanya. Dan dalam ilmu komunikasi yang disebut kontak mata itu maksimal 3 detik. Ya, maksimal 3 detik, pendek ya, pindah lagi. Kalau lebih dari 3 detik itu namanya tatapan. Gak enak kalau hanya menatap satu tempat. Itu. Kemudian yang berikutnya yaitu posisi yang berpindah, ya, moving. Jangan sampai kita hanya berdiri di satu tempat. Nah, yang ini saya perlu praktek nih ya. Oke, saya mau berdiri. Ya. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita ini ceramah dengan berdiri nih ya, audiens banyak. Jangan kita hanya berdiri di satu tempat. Usahakan kita moving. Usahakan kita ini mobile ya, jalan ke sana kemari, ke kanan ke kiri. Tapi kaitannya dengan kontak mata tadi, kalau kita jalan ke sana, usahakan ke kanan, arahkan mata kita ke kiri. Ya, misal nih. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, di puasa bulan Ramadan kali ini, kita sudah semestinya menjadi orang yang terus meningkatkan, memperbanyak amalan-amalan yang bisa menambah pahalanya. Kenapa begitu? Nah, ketika kita jalan ke kiri, usahakan pandangan ke kanan. Ya karena ini adalah saatnya di mana Allah ngobrol pahala. Nah, begitu. Jadi ketika kita ke sini, pandangan ke sana. Kenapa? Karena yang di sini sudah merasa didekatin. Bukan berarti mutlak kita nggak boleh melihat ke sini. Boleh. Kalau memang perlu ada yang untuk menyapa jamaah yang di sini, Mas, boleh tahu? Ya, pasti kita lihat ke sana ya. Misalnya gitu kan, kita ingin menyapa jamaah, ya mau nggak mau kita lihat. Intinya bukan masalah jalan ke sana mata harus kemana, enggak. Ini hanya secara umum saja. Tapi intinya bahwa kalau kita bicara di depan umum, kita menyampaikan ceramah umum, kalau memang posisinya di panggung, posisinya di tempat yang bebas, jangan kita cuma berdiri di satu tempat. Kecuali kalau memang kita bicaranya pakai mimbar, podium. Pas khotbah Jumat, ya nggak perlu kita pindah-pindah. Itu ya. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir saya mau bicara tentang penampilan kita. Pakaian. Ya. Jangan sampai kita asal-asalan. Jangan sampai kita berpakaian seakan-akan tidak menghormati forum. Sederhananya begini, sahabat. Nah, ini kita dengarkan lagi banyak napi dibebasin ya. Iya, bisa jadi di antara mereka itu memang ada yang pernah di pondok pesantren. Kan tidak jarang itu. Sudah pernah mondok tapi tatoan juga. Ini misal nih. Suatu ketika petugas kultum berhalangan. Ada seseorang bilang, saya siap menggantikan Pak kalau diperbolehkan. Wah, dia pakai jin ketat, pakai kaos, ada tatonya juga. Takmirnya, emang Mas bisa ngasih ceramah Mas? Saya lulusan, dulu saya pernah di pondok Pak. Wah, tampillah dia. Rambutnya disemir juga. Dalil keluar, bagus bacaannya. Gitu. Kira-kira gimana? Sementara yang kedua, ada seorang mu'alaf. Dia baca Quran belum bisa.
Tapi saking dia mencintai Islam, dia berpakaian rapi bersih. Saat yang sama, ya, di saat menjelang kultum itu, berhalangan. Takmir tahu, Bapak bersedia ngisi ceramah, Pak. Saya belum bisa ceramah, saya nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, yang penting Bapak ceritakan pengalamannya kenapa Bapak masuk Islam. Seorang mu'alaf belum bisa baca Quran, ya kan? Tapi dia pakaiannya rapi, dia tampil, bicara hanya cerita tentang petualangan rohaninya. Tentang perjalanan bagaimana dia menemukan hidayah Islam. Kira-kira, sahabat, mana yang lebih dipandang, mana yang lebih diperhatikan jamaah? Yang pertama, dengan penampilan rambut disemir, pakaian kaos, kemudian jin begitu ketat. Walaupun bacaannya bagus. Sedangkan yang kedua nggak ada ayat, nggak ada dalil keluar satu pun, tapi dia pakaiannya rapi, bersih. Saya menilai yang kedua ini lebih diperhatikan, lebih dihormati oleh jamaah. Lantaran apa? Pakaiannya rapi. Seorang Imam Malik hanya untuk menyampaikan satu hadis Rasul saja. Dia mandi dulu, berpakaian yang bagus, bersih, pakai minyak wangi. Ketika ditanya, kenapa harus seperti itu? Apa jawabnya? Tidak pantaskah saya untuk memuliakan orang yang menyampaikan perkataan ini? Maksudnya, semua itu ditujukan untuk memuliakan Rasulullah. Artinya, betapa untuk menyampaikan ilmu, Imam Malik sedemikian rupa memperhatikan penampilannya. Oke sahabat, rahimakumullah. Namun demikian, kalau kita kultum pada saat mau outbound, ya tentu kita tidak perlu ya. Tidak perlu menggunakan sorban, mau outbound kok ya, mau olahraga. Ya sepantasnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pendek kata, semua itu tetap kita perhatikan lingkungan, situasi dan kondisinya. Beberapa aspek retorika sudah saya sampaikan. Semoga teori ini ya tidak hanya sebatas teori, butuh dilatih. Sekali melihat, sekali mendengar, sekali mencerna apa yang saya sampaikan, tidak ada jaminan dari saya untuk antum langsung bisa menerapkan semuanya. Semua butuh berlatih, dan berlatih sampai mencapai sesuatu yang enjoy, yang relax, yang enak dilihat oleh jamaah. Semoga uraian singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Kekuatan retorika, kekuatan public speaking ini, retorika khususnya bisa menjadi bagian kekuatan dakwah kita. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.